Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Kata siapa, santri cuma bisa ngaji? Santri juga bisa perang melawan penjajah dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia loh. Di video sebelumnya, saya pernah membahas tentara yang juga seorang kiai. Bisa dibilang, kiai dan santri punya peran cukup besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tahukah historian kalau ada seorang santri, kiai, dan juga pendiri pondok pesantren di Tasikmalaya yang berjuang melawan pemerintahan Jepang? Bagaimana perjuangannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Zainal Mustafa terlahir dengan nama Umri alias Hudaimi pada tanggal 28 Maret 1899 di Singaparna, Tasikmalaya. Ibunya bernama Ratmah dan ayahnya bernama Nawafi. Pasangan yang berprofesi sebagai petani dan hidup sederhana. Hudaimi menempuh pendidikan di sekolah rakyat sampai kelas 3 dan meneruskan pendidikannya ke pesantren. Hudaimi disekolahkan oleh bibinya yang bernama Juhairiyah ke pondok pesantren Gunung Pari bersama sepupunya Dimyati. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren Cilenga, Sukamiskin Bandung, Cibatu, dan Jamanis. Pada tahun 1927, Hudaimi pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sekembalinya ke Indonesia, Hudaimi mengubah namanya menjadi Zainal Mustafa dan mendirikan pesantren Sukamanah. Kiai Haji Zainal Mustafa mendapat izin mendirikan pesantren dari gurunya, yaitu Kiai Haji Syabandi, yang memimpin pesantren Cilenga dengan santrinya yang ikut mukim ke pesantren Sukamanah. Para santri di pesantren Sukamana tidak hanya berasal dari Tasikmalaya saja, tapi juga dari kota-kota lainnya. Di pesantrennya, Kiai Haji Zainal Mustafa memberikan aturan untuk menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar. Hal ini dirasa cukup berbeda dengan pesantren-pesantren pada umumnya. Selain itu, para santri di pesantrennya juga dibebaskan untuk berdiskusi. Dan mereka juga diwajibkan untuk belajar bahasa asing lain, seperti bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Selain menjadi pimpinan pesantren, Kiai Haji Zainal Mustafa juga menjadi asisten Dewan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama di Tasikmalaya. Sejak Kiai Haji Zainal Mustafa dan Kiai Haji Zainal Muhsin bergabung ke dalam Nahdlatul Ulama, mereka mulai dibedakan dari ulama lain di daerah tersebut. Di Tasikmalaya, kebanyakan pemimpin agama tergabung ke dalam suatu organisasi yang dibentuk oleh Bupati Tanoningrat pada tahun 1920-an. Organisasi tersebut telah dijinakan supaya mau bekerja sama dengan pemerintah. Organisasi itu bernama Isdaru Baitul Mulk wal Umara yang dipimpin oleh Kiai Haji Suyani, Direktur Pesantren Gudang di Tasikmalaya. Seiring dengan keterlibatannya dalam NU, pemikiran Kiai Haji Zainal Mustafa ikut terpengaruh ke dalam politik. Kiai Haji Zainal Mustafa menjadi tokoh berpengaruh di Tasikmalaya. Dia adalah tokoh yang revolusioner. Pesantrennya menjadi kawah candra di muka atau tempat penggemblengan diri agar menjadi kuat, terlatih, dan tangkas. Penggemblengan ini bertujuan untuk mencari kiai muda progresif. Maka dari itu, para alumni pesantren Sukamana dikenal dengan sebutan kader Islam yang bertugas membangkitkan semangat pemuda untuk melawan penjajah. 17 November 1941, Kiai Haji Zainal Mustafa ditangkap oleh polisi Belanda karena dianggap memberontak pemerintah. Setelah sebelumnya dibuntuti oleh polisi rahasia. Dia ditangkap bersama dengan Kiai Haji Ruhyat dari pesantren Cipasung, Haji Syirot, dan Hambali Safei dengan tuduhan telah menghasut rakyat untuk memberontak terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Kiai Haji Zainal Mustafa ditahan di penjara Tasikmalaya dan sehari kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung selama 2 bulan dan baru bebas 10 Januari 1942. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, hal yang sama juga dia lakukan kepada Jepang.
Kiai Haji Zainal Mustafa menentang pendudukan Jepang di Indonesia. Terlebih ketika Jepang mewajibkan membungkukkan badan ke arah matahari terbit atau seikirei. Bagi orang Jepang, itu merupakan penghormatan kepada Tenno Heika, seorang kaisar Jepang, yang diyakini sebagai titisan dewa matahari. Sementara bagi Kiai Haji Zainal Mustafa, dia menolak aturan itu karena bertentangan dengan ajaran Islam. Aturan seikirei ini adalah awal mula terjadinya perlawanan santri dan pesantren terhadap pemerintahan Jepang. Penolakan ini tidak hanya dilakukan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa saja, tapi juga semua ulama dan santri. Bukan cuma itu, alasan perlawanan santri juga karena adanya Shokuryo Kamri Zimusho, atau kewajiban menyerahkan beras ke kantor pengelolaan pangan, dan adanya penipuan terhadap wanita yang dijanjikan sekolah ke Jepang, tapi ternyata malah dikirim ke pertempuran di Birma dan Malaya. Pada Desember 1943, Kiai Haji Zainal Mustafa bersama beberapa orang santrinya melakukan perlawanan terhadap Jepang. Rencananya, para petinggi Jepang di Tasikmalaya akan diculik dan dilakukan sabotase dengan memutus kawat telepon. Tujuannya adalah agar para militer Jepang tidak bisa melakukan komunikasi. Supaya rencana perlawanannya dapat berjalan, Kiai Haji Zainal Mustafa meminta para santrinya untuk menyiapkan persenjataan seperti bambu runcing dan golok. Sayangnya, rencana itu berhasil diketahui oleh pihak Jepang. Mereka segera melapor ke Camat Singaparna dan beberapa anggota polisi untuk melakukan penangkapan. Upaya penangkapan itu gagal. Mereka justru ditahan di rumah Kiai Haji Zainal Mustafa dan dibebaskan pada 25 Februari 1944. Masih di hari yang sama, setelah sholat Jumat, datang 4 opsir Jepang yang meminta Kiai Haji Zainal Mustafa segera menghadap pemerintah Jepang di Tasikmalaya. Permintaan itu ditolak, sehingga terjadi kericuhan yang mengakibatkan 3 opsir Jepang tewas di tempat, dan 1 orang dibiarkan hidup untuk menyampaikan ultimatum kepada Jepang. Dalam ultimatum tersebut, Kiai Haji Zainal Mustafa meminta pihak Jepang untuk memerdekakan Pulau Jawa. Akibatnya, pertempuran pun terjadi antara pihak Jepang dengan Kiai Haji Zainal Mustafa dan para santrinya, yang dikenal sebagai peristiwa perlawanan rakyat Singaparna. Jepang memutuskan menggunakan kekerasan untuk menghentikan sepak terjang Kiai Haji Zainal Mustafa yang dianggap membangkang. Akibat pertempuran tersebut, sebanyak 86 santri gugur dalam pertempuran. Sementara 4 lainnya karena disiksa. Dan 2 orang di dalam penjara di Tasikmalaya. Sehari setelahnya, sekitar 700 sampai 900 orang ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara di Tasikmalaya. Mereka diminta oleh Kiai Haji Zainal Mustafa untuk tidak mengaku terlibat dalam pertempuran melawan Jepang. Tapi sebanyak 23 orang di antara mereka, termasuk Kiai Haji Zainal Mustafa, dianggap bersalah. Seakan masih kesal dengan penyerangan yang dilakukan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, pada 26 Februari 1944, tentara Jepang akhirnya melakukan pembersihan. Pembersihan ini dilakukan lewat serangan udara, menghancurkan kitab-kitab, menghancurkan bangunan, sampai perampasan. Sebanyak 900 orang kemudian ditahan. Beruntungnya, pasukan yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa berhasil selamat, meskipun harus berujung menjadi buronan. Pada 27 Februari 1944, muncul instruksi berupa pesan rahasia dari Kiai Haji Zainal Mustafa kepada para santri dan warga yang ditahan. Lewat pesan tersebut diinformasikan agar pada waktu dilakukan pemeriksaan, mereka tidak membocorkan rahasia apapun kepada tentara Jepang. Dari sekitar 752 orang yang diinterogasi, 650 orang dinyatakan tidak bersalah dan dikembalikan ke kampung asalnya. Sementara itu, sebanyak 79 orang dianggap memiliki sangkut paut terhadap pemberontakan. Mereka akhirnya menjalani hukuman penjara di LP Sukamiskin selama 5 tahun. Sebanyak 23 orang yang sudah ditangkap sebelumnya, termasuk Kiai Haji Zainal Mustafa, dibawa ke Kejaksaan Agung Dai Nippon di Jakarta. Dia beserta pasukannya kemudian dieksekusi di kawasan Cilincing, Tanjung Priuk, Jakarta.
Tanggal 28 Maret 1944, setelah mengalami siksaan berat, Kiai Haji Zainal Mustafa dan santrinya dieksekusi di Jakarta dan dikuburkan di Ancol, Jakarta Utara. Eksekusi ini baru diketahui beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 1944. Keberadaan makam Kiai Haji Zainal Mustafa juga baru diketahui beberapa hari setelahnya. Pada 25 Agustus 1973, makam Kiai Haji Zainal Mustafa dan para pengikutnya dipindahkan ke Sukamana, Tasikmalaya. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Kiai Haji Zainal Mustafa sebagai pahlawan nasional pada 6 November 1972 dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 64 tahun 1972. Itu tadi sekilas tentang perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa dan para santrinya. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.